Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa syarrafana wa majjadana bi ziyarati baitin min buyutihi. وصلى الله وسلم على خير الأنبياء والمرسلين وأفضل أصفيائه حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في طلب مرضاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita semua yang hadir, semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan kita saat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita bahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya perhatikan semuanya niki senang, semuanya niki bahagia. Rasa bahagia, rasa senang. Kenapa kok diadakan maulid semacam? La fadilai nopo? Apa keuntungan dan keberuntungan bagi orang yang ikut merasa bahagia dan senang atas kelahiran Kanjeng Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung saya bawa kepada dalil yang kuat, yaitu dalil yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Di situ ada bab menerangkan mimpinya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Ulama-ulama ahli hadis niki paling anti menyebutkan keterangan terkait tentang mimpi. Niki rata-rata nggak disebutkan sebab mimpi, kecuali kejadian satu niki. Sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Sinten niku Abbas para rawuh? Kok meneng kabeh nih. Pamannya Rasul niku sempat mimpi. Niki dikutip oleh Imam Bukhari. Dalam mimpinya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib kepanggih ketemu kalih Abu Lahab. Semuanya yang hadir tahu siapa Abu Lahab, kafir musyrik yang sudah dinas, diabadikan di dalam Al-Quran bahwa dia celaka, yang dirangkum dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab. Dalam mimpinya sahabat Abbas ini ketemu kalih Abu Lahab. Koncoku, keadaanmu? Cara bahasane Gresik ngonten, Mbah. Piye kabare piye? Abu Lahab ngomong, celaka aku Abbas, celaka neraka awakku. Sesuai dengan apa yang dinas oleh Allah. Cuma kata Abu Lahab, akan tetapi dari sekian penduduk neraka, aku sing paling nikmat. Loh, neraka ternyata ya ono sing nikmat bareng. Dari sekian penduduk neraka, aku satu-satunya sing paling nikmat, sing paling mulia. Kapan? Ketika hari Senin. Ketika hari apa? Senin. Allah Ta'ala memberikan dari niki
jempolanku, ada riwayat dari sela-sela jariku air saya sesep, manisnya luar biasa. Bayangin Pak Rawuh, ning jerone api, isinya api, atas bawah kanan kiri api, khusus Abu Lahab nggadahi pancuran. Napa pancuran niku? Koyok keran tapi gak keran. Pancuran keluare dari sela-sela jari. Unik nih. Uniknya lagi, tidak setiap hari. Kejadian ini dirasakan oleh Abu Lahab khusus hari nopo? Senin. Ditanya lagi, kok hari Senin? Kok hanya kamu yang mendapati dari sekian penduduk neraka? Cerita. Karena dulu aku pernah gadai rasa seneng, pernah dalam hatiku ini seneng atas kelahiran Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad hari nopo lahire? Sapa ngomong Ahad nang? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabi'inil Awal. Kapan keluarnya, siang atau malam? Nah, ini dikasih teka-teki wae enak nih. Ayo. Sing iso tak kasih apel, ayo. Kapan keluarnya? Malam, siang atau sore? Sebelum tiba fajar. Hari Senin beliau dilahirkan, tanggalnya tanggal 12 bulannya Rabi'inil Awal, sebelum fajar beliau tiba di muka bumi ini melalui ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah Sayyid Abdullah. Kata Abu Lahab, datang budakku yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Budak hamba sahaya perempuan yang namanya Suwaibah berlari-lari lalu mendatangi aku. Abu Lahab majikanku, bapak majikanku, Abu Lahab, ada kabar gembira. Apa kabar gembira? Kata Abu Lahab, kau punya ponakan. Ponakan. Karena Abu Lahab dengan Abdullah, abahnya Kanjeng Nabi ini saudara. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi jatuhi Kanjeng Nabi ini ponakan. Lah orang Arab zaman dahulu kalau sudah punya ponakan atau anak laki-laki ini bangga, senang luar biasa. Syukure Abu Lahab, enggak bain-bain nih, senengi Abu Lahab. Dia mengatakan, Suwaibah, detik ini kamu sudah merdeka, bebas, sudah. Kamu nggak perlu kerja dengan saya. Kamu bukan jadi budak saya. Sekarang kamu bebas, merdeka, sudah. Lepas dari tanganku. Karena aku merasa senang atas kelahiran sing namini sinten Muhammad. Monggo dicek. Mahabbah nih jenengan kaitkan kali Kanjeng Nabi niki menguntungkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun mahabbah itu datangnya dari kafir musyrik, terus di atas kemusyrikan kekafiran sudah dinas bakali mlebu neraka, tabbat yada abi lahab, tapi mahabbahnya sampai kekal abadi menguntungkan. Abu Lahab khusus hari Senin akan keluar cairan dari sela-sela jarinya, barokai seneng kali Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu pula orang-orang yang membahagiakan umat Kanjeng Nabi. Bareng-bareng ayo dengan uang kita, tenaga kita, kekuatan kita, bareng-bareng yuk membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kelak nanti mengumpulkan kita dengan beliau di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu ulama besar cari-cari dalil dalam kitab mana ya dalilnya membikin sholawatan. Kalau supe namanya sampai larut malam cari kitabnya
saking capeknya tertidur. Dalam tidurnya mimpi ketemu kendengan Nabi, mimpi kepanggil kali Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi ini ngeten modele. Nek kali tiang sing gandrung, sing selalu memikirkan, sing selalu cinta, niku Kanjeng Nabi biasanya rawuh. Kanjeng Nabi rawuh dalam mimpinya mengatakan, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang merasa bangga, merasa cinta, merasa senang atas kelahiranku, aku pun juga senang kepada orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo yakin 1000%. Pinten? Mboten 100%, 1000%. Kanjeng Nabi niku remen kali panjenengan sedaya. Amin. Mboten perlu saya ragu-ragu. Nggih. Wong sekelas Abu Lahab saja cintanya diabadikan oleh Allah, pahala dan ganjarannya lah hasilnya sampai abadi itu di neraka dapat keistimewaan. Bagaimana kalau yang senang, merasa cinta, merasa senang atas kelahiranku, aku pun juga senang kepada orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo yakin 1000%. Pinten? Mboten 100%, 1000%. Kanjeng Nabi niku remen kali panjenengan sedaya. Amin. Mboten perlu saya ragu-ragu. Nggih. Wong sekelas Abu Lahab saja cintanya diabadikan oleh Allah, pahala dan ganjarannya lah hasilnya sampai abadi itu di neraka dapat keistimewaan. Bagaimana kalau yang senang orang muslim, orang mukmin, orang yang taat, orang yang memiliki iman dan Islam, sudah otomatis pasti di akhirat akan dikasih ganjaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kali diunjuk soalé ngajine bakal itu cingkire loro terus buahe samenten iki kapan kula nelasake engko jenengan disambi nggih sedelok maneh kula tutup. Pada malam yang istimewa ini monggo sareng-sareng kula kalih panjenengan ngerayangi nopo kula kalih panjenengan niki sampun dipun ingat kalih Kanjeng Nabi nopo dereng. Apakah kita semuanya ini sudah melakukan amalan-amalan yang membuat Kanjeng Nabi bahagia nopo dereng? Ini penting para rawuh. Ini hal yang terpenting. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah, mereka niki berlomba-lomba hanya satu tok, berlomba-lomba cari muka di hadapan Kanjeng Nabi. Cari muka di hadapan Kanjeng, paham cari muka? Napa cari muka niku, Pak? Caper ya padha wae iku, cari perhatian, cari muka. Berbondong-bondong, berlomba-lomba, diketok-ketoke kalau dia itu cinta dengan Kanjeng Nabi. Semisal kalau duduake cintai sahabat niku melebihi daripada kita. Kanjeng Nabi niki pernah hijamah niki canduk bekam, lalu kemudian darahnya keluar. Kanjeng Nabi manggil Jabir, dalam ya Rasulullah, tolong darahku ini jangan sampai kelihatan orang. Jangan sampai apa? Jangan sampai kelihatan orang. Darah Kanjeng Nabi dikeluarkan melalui bekam, kemudian diserahkan kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu arda. Tolong buang, awas ya, jangan sampai kelihatan orang dan jangan sampai ada orang lihat darah saya. Soalnya jenengan diaturi ngoten, jenengan sistemnya ya nopo. Ayo, kok meneng kabeh ayo. Akhirnya sahabat Jabir keluar dari rumah Rasulullah agak menjauh, darahnya diminum.
Bari itu apa no? Darahnya diminum. Bayangin para rawuh. Niki menek mboten wonten mahabbah ndak bisa. Darah, tapi darah milik Kanjeng Nabi. Setelah diminum sahabat Jabir, lalu kemudian datang kembali kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur, sudah kau buang. Ya Rasulullah. Betul saya jawab, sahabat Jabir. Nggih ya Rasulullah. Ketoknya Bu Umbi. Nggih ya Rasulullah, saya minum. Kanjeng Nabi tidak mengatakan najis, tidak mengatakan jijik, tidak mengatakan haram. Justru Kanjeng Nabi mengatakan berarti setiap darah yang masuk ke dalam tubuhmu dari aku, kamu tidak akan masuk di dalam neraka selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti sahabat Jabir sudah dinas Rasulullah, tidak mungkin kena api neraka. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya sudah ada sebagian darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Niki tenggelamnya para sahabat di dalam makna cinta kepada Kanjeng Nabi, dalam makna cinta untuk mendapatkan berlomba-lomba meraih kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah cerita ini, kinten-kinten jenengan gadai niat nopo untuk berlomba-lomba bahagia ke Kanjeng Nabi. Nopo? Oh meneng kabeh nopo? Badhe minum darah Kanjeng Nabi, pun boten wonten Kanjeng Nabi. Kalih tangga sing rukun. Kalih istri sing sae, Pak. Ibu kalih suami sing sae, kalih anak-anak sing rahmat. Pun jamaah perhatikan, Quran baca, majlis taklim kalau ada waktu hadir, tahajud kerjakan walaupun 100 rakaat. Guyu. Amin ngoten lho Ustaz. Duha kerja niku mawon. Hal-hal ringan, hal-hal mudah, amalan-amalan yang gampang untuk kita lakukan, dan itu sudah membuktikan pencerminan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibandingkan dengan para sahabat, kita kalah jauh para rawuh, sangat jauh. Sekelas Jabir radhiyallahu anhu siap meminum darah. Pun yang kedua, sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu adalah sosok sahabat yang dijuluki oleh Allah melalui lisan Rasulullah, namanya Saif min Suyufillah, pedangi Allah. Kapan? Di perang Mu'tah. 3 panglima yang dikasih bendera Rasulullah semuanya gugur medan perang. Akhirnya diambil alih oleh sahabat Khalid. Kanjeng Nabi di dalam Madinah melihat secara live. Rasulullah melihat secara live, padahal dari Madinah, sedangkan perang Mu'tah itu di Urdun, Yordania. Rasulullah menyaksikan fulan meninggal dunia, diambil fulan benderanya, diambil fulan benderanya. Yang terakhir diambil Khalid bin Walid, Saif min Suyufillah, pedangnya Allah. Niku julukan Khalid bin Walid, nggak pernah kalah ketika perang. Lah Khalid bin Walid suatu ketika keluar dengan pasukan perang, lalu bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, masyarakat kafir saat itu. Mereka mengatakan, Khalid, gak usah perang-perangan, gak usah perang, kita damai-damai aja. Ini cangkir isinya racun, minum kalau berani. Ayo, cara jenengan siap minum mboten? Racun kotek minum. Nah ini kopi Pak, mboten racun iki. Sayyidina Khalid siap dengan catatan satu.
Apa kata mereka? Kalau saya minum, saya tuntaskan, saya pengen semua dari kalian masuk Islam. Lu ngoten, Pak. Tapi niki kelas Khalid nggih, ojo dicontoh, mati tenan sampean. Gak kelas ini. Niki karena mahabbahnya Sayyidina Khalid bin Walid kepada Rasul, ingin membahagiakan Rasulullah. Bila sedanten kaum kafir niki masuk Islam karena perilaku dan amalan Sayyid Khalid bin Walid meminum racun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul, diminum klek klek klek. Boten reaksi nopo-nopo. Jenengan dongane apal, tapi jangan coba-coba. Innalillah tenan. Setelah diminum, oke Sayyidina Khalid dan mereka orang-orang kafir keheran-heranan, kok tidak mati? Tidak bisa mati, karena di dalamnya ada tubuh yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan Sayyid Khalid bin Walid melakukan semacam itu dengan tujuan agar membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah dan pemberian bagi orang-orang yang gadai rasa mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagai penutup 1/4 jam kula aturi, monggo berlomba-lomba istibaq untuk menjadi yang terdepan dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 120 sof penduduk surga niku dihitung kali Kanjeng Nabi. Jumlahnya pinten Pak? 120 sof. 80 sof dari kalangan umat Kanjeng Nabi. Sisanya berapa? 40 sof dibagi mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. 80 sof dari kalangan umat Kanjeng Nabi. Kulo tanglet jawab bareng-bareng. Jenengan pengen sof yang keberapa? Oh, pertama. Mantep, pertama. Mahari yuk napa, Mbah? Jawab gampang. Pertama Ustaz, mahari mana? 80 sof dari kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada sof pertama, sof kedua, sampai sof ke-80. Jenengan kali kulo kedah nggadai impian yang tinggi. Bukan impian masalah duit kata, arto kata. Niku nopo impian tidak akan kita bawa. Impian yang tertinggi. Apa impiannya? Sebagian sahabat. Sinten niku? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika ditawari kali Kanjeng Nabi, "Hei Rabi'ah, jalo opo awakmu? Minta apa kamu?" Soron jenengan kali kalau ditawari Kanjeng Nabi, "Hei Abdur Rauf, jalo opo?" Kinten-kinten jawabin opo? Sing takoki kula kok sing jawab jenengan le Pak. Mungkin kula nyuwun alpat ngoten nggih. Nyuwun ngeten. Niki Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika ditawari oleh Kanjeng Rasul, "Madza tas'al minni?" Apa yang kau inginkan? Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya harapan satu." Apa? Jadikan aku pendampingmu kelak nanti di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan sekedar aku pengen husnul khotimah, bukan sekedar aku nanti di padang mahsyar tidak akan kepanasan, bukan sekedar aku nanti masuk surga. Kalau sudah menjadi pendamping Rasulullah pasti husnul khotimah. Kalau sudah menjadi pendamping Rasulullah pasti timbangannya diberatkan oleh Allah, dan pasti nanti ketika melintas sirat akan diselamatkan oleh Allah dan masuk surga. Bukan surga-surga yang rendah, tapi surga yang paling atas, yaitu Firdausul A'la. Ij'alni murafaqataka fil jannah. Jadikan aku ya Rasulullah sebagai pendampingmu kelak nanti di hari kiamat. Orang rawuh niki permintaan berat. Kok sakit berat? Iya, soalnya levelnya beda. Niki nabi, niki bukan nabi. Niki rasul, niki bukan rasul. Rabi'ah niku sahabat.
Nabi Rasul yang terakhir niku Kanjeng Nabi. Sedangkan Robiah punya impian yang tinggi, cita-cita yang luhur, aku pengen jadi pendampingmu. Loh kok iso lho? Nah, kalau sekelas Isa sama nabinya, sekelas Ibrahim sama nabinya, ini di bawah kelas nabi yaitu sahabat. Kinten-kinten saged. Loh. Kalau kelas sahabat saja dipertanyakan, apalagi kelas kula kali panjenengan. Kita lihat firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu turun ke muka bumi ini dengan membawa rahmat. Apa itu rahmat? Semua yang menjadi harapan umat pasti dipenuhi oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya akan dikasih oleh Kanjeng Nabi. Bahkan permintaan yang paling berat ini, jadikan aku sebagai pendampingmu kelak nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Rasul ngasih kunci. Apa kuncinya? Bantuan aku, bantulah aku di dunia ini dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak apa? Sujud. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud? Memperbanyak melakukan amalan solat ingkang sunnah. Jadi dengan ini target, kedudukan ini nggak cukup dengan 5 waktu kita bawa rawuh, nggak cukup. Dengan 5 waktu cukup untuk masuk surga. Tapi untuk menjadi pendamping Rasulullah, jenengan kedah nggadai tambahan sholat sunnah. Engko kula tangletin jenengan jawab. Sing kompak nggih. Duhane berapa rakaat? Kok meneng kabeh. Ibu-ibu berapa rakaat duhanya? Sanjange masih 8. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Milih yang mana? Bapak milih mana, Pak? Gak milih, Bapak gak milih. Milih 2 bagus, ada yang lebih bagus 4. Milih 4 bagus, ada yang lebih bagus 6. 6 bagus, ada yang lebih bagus 8. Pilih yang bagus atau yang lebih bagus? Saya ingin ini. Alphard ambil Evansa milih mana? Lo Alphard. Urusan mobil oke. Berarti kalau jenengan targetnya duha 8 rakaat, berarti jenengan masuk memperbanyak sujud. 1. Kedua, witir 1 rakaat atau 3 atau 11. Siji kawit biyen kok siji mangane ping 3 witire ping masyaallah tabarakallah 1 sae lho Pak Zinul 1 sae 3 sae 5 sae 7 sae 9 sae 11 luweh sae. Milih yang mana? Sae napa luweh sae? Luweh sae. Malam ini awas tak kasih CCTV witire kudu 11 rakaat. Niki namanya memperbanyak sujud. Selama jenengan kata-katake bilangan sholat sunnah semacam itu, selama jenengan dikasih hati seneng kali Kanjeng Nabi. Akhirnya kalau sudah seneng kali Kanjeng Nabi, patus sunnah yang lain. Gak cukup dengan sholat, akhirnya sunnah puasa. Akhirnya sunnah ketika makan, sunnah ketika minum, sunnah ketika tidur, dan seterusnya. Mohon ketika jenengan sholat tahajud berapa rakaat niki? 2 nopo 20? Kalau tahajud tidak ada bilangannya. Al-Imam Ali Zainal Abidin niku sebutannya sajjad, niki cucunya Kanjeng Nabi. Ali Zainal Abidin putra Husain, Husain putra Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sebutannya sajjad, ahli sujud. Tiap malam 1000 rakaat. Jenengan kali kula nambahi nuli napa ngurangi nuli?
Orang dengerin nggak apa-apa, penting siji ini aja dikurangi. 1000 rakaat. Berarti kalau sekelas Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, insya Allah selain beliau cucu Kanjeng Nabi, berarti sofnya terdepan setelah Kanjeng Nabi. Kulo kalih panjenengan jauh di masa Kanjeng Nabi 1500 tahun gak pernah ketemu langsung, gak pernah mendengarkan langsung, gak pernah muwajahah langsung. Jangan sampai di dunia gak ketemu, di akhirat tidak ketemu. Maka melalui majelis maulid ini, yuk kita punya target, tambahi sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tolong kalau singkat 5 menit. Qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan 2 rakaat. Qobliyah subuh fadilahnya melebihi sedekah sedunia seisinya. Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tolong kalau singkat 5 menit. Qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan 2 rakaat. Qobliyah subuh fadilahnya melebihi sedekah sedunia seisinya. Yang kedua, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Jangan 2 rakaat, ambil 4 rakaat. Barang siapa yang bisa qobliyah zuhurnya 4, kemudian ba'diyah zuhurnya 4, maka jasadnya diharamkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jangan 2. Yang sekarang 2, besok tambahi 2 jadi 4 qobliyahnya, ba'diyah jangan 2, tambahi jadi 4 rakaat dengan 4 zuhurnya, statusnya 12 rakaat. Jasad jenengan akan diharamkan. Yang 2 ustadz, yang 2 pahala, tapi belum mendapatkan jaminan seperti jaminan 4 rakaat. Masuk sholat asar, qobliyah asar, walaupun itu bukan muakkad, tapi Kanjeng Nabi dawuh Allah akan merahmati setiap orang yang mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. 2 ustaz, 2 pahala, tapi tidak masuk doa Kanjeng Nabi rahimallah. Eman. Berarti kalau tiap hari jenengan sebelum asar mengerjakan 4 rakaat masuk dalam doa Rasul, sedangkan Rasul sudah doa setiap zaman dahulu kita belum ada. Diabadikan oleh ulama, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati kepada siapa? Orang yang qobliyah asalnya 4 rakaat pun masuk sholat maghrib. Qobliyah kalau ada waktu silahkan. Yang terpenting ba'diyahnya jangan sampai ditinggalkan. Ada keterangan barang siapa yang maghribnya jamaah kemudian setelahnya 2 rakaat ba'diyah, maka dia akan berada di tempat yang paling tinggi, yaitu illiyin. Amin Allahumma. Masuk isya kerjakan 2 rakaat 4 rakaat, 2 rakaat qobliyah amalkan, 4 rakaat 2 rakaat jenengan ba'diyah, terus 2 rakaat sebagai nafil mutlak agar jenengan senilai ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini secara singkat, kalau jenengan itu perhatian dengan qobliyah dan ba'diyah, maka sholat fardu jenengan nilainya berganda. Pertama, qobliyah jenengan amalkan untuk mengundang kekhusyuan. Yang kedua, ba'diyah jenengan amalkan untuk mengompliti daripada kekurangan di dalam sholat fardu. Sehingga barang siapa yang mengerjakan sholat fardu, kemudian qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, insya Allah sholat fardunya dikasih pahala yang komplit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Kesimpulannya, 1, ayo berlomba-lomba mencari saf terdepan untuk berbaris di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini secara langsung atau yang mengikuti secara live, mudah-mudahan kumpul kali Kanjeng Nabi.
kumpul di alam barzah, kumpul di padang mahsyar, kumpul saat ditimbang amalnya, kumpul saat berada di telaganya, kumpul saat melintas sirat, dan kumpul di surga, surganya Firdausul A'la. Dan semoga yang infak, yang sedekah, yang memasukkan dananya, tenaganya, pikirannya, kehadirannya untuk perayaan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya amal ini merupakan amal jariyah untuknya, untuk kedua orang tuanya, untuk keturunannya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan di malam hari ini beliau Rasulullah di alam barzah, di makbarah Madinatul Munawwarah, beliau senyum dengan kita, beliau bangga dengan kita, beliau sayang kepada kita. Dan insya Allah kita semuanya kumpul pada malam hari ini, kumpul kelak nanti di alam barzah, dan kumpul kelak nanti di Firdausul A'la bersama Kanjeng Nabi kekal abadi selama-lamanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.